Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Hilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Hilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Wow, atau Muharram Sidik. Kisah-kisah dari Bang Sidik selalu mencekam lah horornya ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Satu malam terjebak di mall berhantu. Ini adalah kisah tentang salah satu mall yang ada di kota Bandung, sebuah mall yang kini sudah rata dengan tanah dan dijadikan parkiran bus untuk para wisatawan yang ingin liburan ke pusat kota Bandung. Mall ini memang cukup menyeramkan. Banyak kisah-kisah seram yang muncul dari mall ini, dan salah satunya adalah dari kedua orang yang menjaga kios reparasi handphone yang mengalami sesuatu yang cukup aneh. Kejadian ini terjadi sekitar 13 tahun yang lalu, di mana pada saat itu kios-kios mall yang sebagian sudah tutup, terlihat salah satu kios kecil yang masih menyala terang meskipun malam sudah tiba. Ada dua orang pemuda yang nampak duduk dikelilingi oleh kabel solder, lalu layar retak dan handphone yang menumpuk di dekat mereka. Kios itu adalah kios reparasi handphone yang baru saja mempekerjakan mereka berdua sebagai pekerja yang baru bekerja di kios belum lama ini. Salah satu dari mereka bernama Indra, seseorang berkacamata dengan wajahnya yang nampak kurus. Dia fokus dengan handphone yang sedang ia perbaiki. Sedangkan di sebelahnya, dia adalah Rian yang nampak lebih muda dari Indra. Rambutnya berantakan dan ia selalu mengoceh setiap kali memperbaiki handphone yang datang padanya. Lembur lagi, ini handphone gak beres-beres, bahkan si bos udah pulang duluan, kata Rian sambil menggerutu. Indra yang sudah terbiasa dengan Rian yang selalu menggerutu hanya bisa tersenyum kecil, lalu tak lama ia pun menjawab, "Lah, si bos kan udah nyuruh kita buat nggak lembur hari ini, malah dia nyuruh kita pulang. Kenapa kamu ngikut? Kamu bisa pulang aja dan terusin kerjaannya besok. Udah, biarin aku sendirian aja di sini buat beresin beberapa handphone," jawab Indra sambil menunjuk ke kalender dinding yang ada di mejanya. Di kalender itu ada sebuah titik merah di hari tersebut, dan tanda merah itu ada di setiap bulan dari awal tahun hingga akhir tahun. Mereka yang baru saja bekerja di kios itu selama 1 bulanan tidak tahu kenapa ada titik merah di tanggal tertentu di setiap kalender kiosnya. Namun mereka tidak berani untuk bertanya kepada bos mereka, dan mereka memilih untuk diam karena mungkin itu tidak berarti apa-apa terhadap pekerjaan mereka. Rian terdiam sebentar ketika Indra menjawab, lalu tak lama ia menjawab kembali, "Iya sih, si bos nyuruh kita pulang cepat. Tapi kan kamu tahu sendiri, kalau ini dikerjain besok, ntar nongol lagi handphone baru yang harus diperbaiki. Mana kadang si bos ngejanjin bakal beres cepet lagi. Ntar kamu yang lembur gak akan kena omel, tapi aku yang kena gara-gara handphonenya belum beres. Jadi ya aku ikutan lembur juga." Indra kembali tertawa. Memang Rian adalah orang satu-satunya yang membuat suasana kios itu meriah, dan dia hanya bisa menanggapinya meskipun Rian selalu menggerutu ketika ada sesuatu dalam pekerjaannya. "Udah, kerja lagi aja. Tolong gak lama, paling jam 10 atau jam 11 udah beres nih handphone." Rian mengangguk. Dia mulai memperbaiki kembali handphone yang ada di depannya. Begitu juga dengan Indra yang kini terlihat fokus mengganti spare part yang ada di handphone tersebut dan menempelkannya agar tidak terlepas lagi.
Terdengar beberapa kios yang ada di lorong itu sudah mulai tutup. Seiring berjalannya waktu, mereka pun mulai beres-beres dan memasukkan barang dagangannya. Lalu tak lama mereka mematikan lampu kios mereka dan mereka pulang bersiap-siap untuk keluar dari mall. Beberapa dari mereka melewati kios Indra dan juga Rian. Beberapa juga nampak menyapa mereka yang masih fokus dengan handphone yang sedang diperbaiki di malam itu. Wah, masih semangat gini ah. Ingat, yang terlalu malam. Kalian tahu sendiri kan malam ini gimana, kata salah satu pemilik kios baju yang menyapa mereka ketika melintasi kios mereka. Indra dan Rian hanya tersenyum ketika mereka berkata seperti itu, dan tak lama kemudian pemilik kios baju itu mengangkat tangannya sambil turun ke elevator yang sudah mati di mall tersebut. Waktu terus berjalan. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 9:30 malam. Semua kios lain nampak sudah tutup dan lampu-lampunya sudah padam pada saat itu. Suasana di lorong kios mereka berdua kini mendadak hening. Apalagi lorong tempat kios itu berdiri adalah lorong buntu yang langsung berhadapan dengan gudang yang kondisinya tidak terawat. Lorong buntu itu tempat bagi para pedagang menyimpan benda-benda yang tidak terpakai, seperti ada gantungan iklan yang ada di tenan depan, lalu ada kipas angin yang mati dan tidak pernah dinyalakan lagi. Juga ada rolling door rusak yang disimpan begitu saja di sana. Suara speaker yang seharusnya terdengar dan memainkan lagu-lagu di seluruh mall kini sudah mati sejak pukul 9. Yang terdengar hanyalah sebuah AC besar yang ada di tengah-tengah mall yang masih berdengung di dalam keheningan malam. Lampu di lorong itu memang mati, namun di beberapa tempat masih terlihat menyala meskipun redup. Sepertinya lampu-lampu itu hanya disetel untuk penerangan darurat sehingga nampak suram dan menciptakan bayangan-bayangan aneh di lantai. Mall yang sedikit ramai ketika siang kini mulai mencekam, dan itu membuat Rian sedikit takut ketika ia berdiri dan keluar dari kios untuk melihat kondisi mall yang kini sepi dan mulai ditinggalkan oleh para penghuninya. Kita doang nih yang sekarang masih buka, tanya Rian kepada Indra. Indra mengangguk dengan solder di tangannya. Kedua matanya masih fokus ketika sedang membetulkan handphone yang ada di depannya. Rian kembali melirik ke arah samping. Lalu tak lama ia kembali berkata kepada Indra, "Kamu gak ngasih tahu ke security kalau kita lembur? Ntar kalau nggak bilang malah kita kekunci di mall ini." Indra kembali mengangguk sambil mengambil handphone yang sedang ia perbaiki. Lalu tak lama ia meniup handphone tersebut dan mengelapnya sebelum menjawab perkataan Rian. "Tenang aja, gak perlu dikasih tahu juga, security pasti keliling kok. Santai aja, gak perlu khawatir. Yang pasti lebih baik kamu beresin kerjaan kamu itu biar cepat kita pulang," kata Indra sambil menunjuk dua handphone yang belum ia bereskan di malam itu. Rian tersenyum kecil. Lalu tak lama ia melirik lorong itu sekali lagi sebelum akhirnya dia kembali duduk di meja reparasinya dan mulai membetulkan handphone yang ada di depannya. Jam digital yang ada di pojok layar komputer kini menunjukkan jam 10 malam, namun tidak ada tanda-tanda bahwa mereka selesai memperbaiki handphone yang ada di depan mereka. Aduh, gimana nih? Ada-ada aja masalahnya sampai rusak gini. Mendingan dibuang, beli yang baru kalau kayak gini. Rian kembali menggerutu ketika sedang fokus membongkar casing di salah satu handphone yang bermasalah. Sedangkan Indra, dia nampak beristirahat sejenak mengambil salah satu rokok yang ada di tas kecilnya lalu merokok sambil melihat suasana mall di malam itu yang nampak sepi. Dia sadar bahwa udara di mall itu kini mulai berubah. AC yang menyala dan menengung kini mulai menghilang, namun hembusan angin dingin mulai menusuk dari arah lorong buntu yang ada di ujung. Hawa dingin itu langsung masuk ke dalam kios, membuat Indra kedinginan dan langsung mengambil jaket yang menggantung di dalam kios. Pada awalnya, Indra tidak berpikir apa-apa. Suasana mall yang sepi dan hanya mereka berdua yang masih berada di dalamnya membuat ia merasa kedinginan. Apalagi kondisi malam dan gelap, sehingga wajar saja suasana semakin dingin di sana.
Indra kembali menghisap rokoknya. Dia menenangkan otaknya dalam sebatang rokok sebelum akhirnya bekerja kembali. Sedangkan Rian, ia nampak masih serius dengan handphonenya karena itu adalah handphone terakhir yang ia perbaiki sebelum nanti bisa pulang ke rumah. Rian yang sedang fokus memasang layar LCD di handphone tersebut tiba-tiba terganggu ketika lampu kios yang menyala berkedip sekali. Dia langsung melirik ke arah lampu dan ruangan itu menjadi redup selama beberapa detik sebelum akhirnya kembali normal. Kenapa nih? Masa security mau matiin listrik mall? Tanya Rian dengan nadasnya. Indra langsung melirik ke dalam kios dan ia juga melirik ke arah Rian sambil berkata, "Ya nggak mungkin lah mall dimatiin semua listriknya. Toh pasti nyala terus dan gak mungkin bisa mati listrik," kata Indra yang mematikan rokoknya kemudian berdiri kembali sambil melihat sekeliling lorong yang masih sepi. Indra kembali berdiri ke lorong yang ada di luar kios. Tampak gelap dari sebelumnya. Pantulan lampu dari lantai mall biasanya memantul dengan samar, namun kali ini benar-benar gelap. Dia coba memastikan bahwa security tidak mematikan lampu seluruh mall sambil membuang rokoknya ke tong sampah. Dia yakin lampu mall tidak mati sepenuhnya karena masih ada beberapa lampu yang menyala meskipun nampak redup di ujung sana. Udah jam 10 malam, bahkan sampai mau setengah 11. Tapi kok nggak ada security ya? Kata Indra sambil membuang rokoknya ke tong sampah. Cleaning service juga biasanya suka berisik sebelum pulang karena memastikan semuanya bersih. Tapi aneh, kok nggak ada yang lewat ini ya? Indra baru sadar ketika ia membuang rokoknya bahwa tidak ada security yang melintas pada malam itu. Bahkan cleaning service pun tidak ada yang membersihkan mall sebelum mereka pulang. Mall saat ini benar-benar sepi. Bahkan suara langkahnya berjalan dari tong sampah menggema di seluruh mall sehingga Indra merasa bahwa memang security ini tidak keliling dan hal itu membuat dia curiga. Hal itu pula dirasakan oleh Rian. Dia nampak khawatir sambil mengerutkan alisnya. "Gimana kalau security beneran ngunci kita di dalam sini?" katanya sambil sedikit khawatir. Indra yang mulai merasa ada yang aneh dengan kondisi mall pada saat ini nampak terdiam sejenak. Dia merasa bahwa kondisi mall pada malam ini berbeda dengan malam-malam yang sebelumnya. Karena apabila di malam biasa masih terlihat satu atau dua orang yang lewat, bahkan terkadang security dan cleaning service suka datang dan mengobrol di kios agar mereka tidak sendirian ketika malam. Indra akhirnya masuk ke dalam kios. Dia mulai menggeser etalase yang ada di luar kios dan mulai memasukkan barang-barang dagangan yang dia simpan di luar ke dalam kios tersebut. "Udah, kita siap-siap pulang aja. Perasaanku gak enak nih," kata Indra. "Kita lanjutin aja besok. Kita pulang sekarang." Rian yang ada di meja reparasi mengangguk. Dia seketika langsung mematikan solder dan peralatan kerja yang ada di mejanya. Sedangkan Indra mulai mendorong etalase yang berat itu dan membereskan aksesoris yang ada di atas etalase itu. Namun tepat ketika mereka sedang bersiap-siap, tiba-tiba saja terdengar langkah-langkah kecil yang berlari di lantai 3. Mereka terdengar berlari kecil dan tertawa, dan hal itu terdengar hingga ke lantai 2. Indra dan Rian mendadak terdiam. Mereka tahu bahwa lantai 3 sudah ditutup total karena ingin direnovasi. Di sana hanyalah ada kios-kios kosong dan tidak mungkin ada pengunjung yang datang ke sana apalagi malam-malam seperti ini. Langkah kaki itu begitu cepat. Kadang suaranya mendekat, kadang menjauh, bahkan sesekali seperti tertawa kecil dan tipis seolah-olah tertahan sesuatu sehingga mereka berdua mendengarnya dengan suara yang samar. "Dengar gak?" tanya Rian yang sedang memakai jaket dan tas lempang pada saat itu. Indra mengangguk. Dia tahu suara itu, namun dia mencoba berpikir positif agar temannya tidak ketakutan. "Mungkin itu dari luar. Kan belakangan mall ini perkampungan. Atau mungkin itu suara hewan." Rian menatap heran pada Indra dengan jawabannya yang tidak masuk di akal. Suara hewan? Suara tikus pakai sepatu terus lari bolak-balik itu? Indra tidak menjawab apa yang Rian katakan. Mereka berdua sama-sama terdiam di tengah-tengah suasana yang mulai sunyi dan terasa berbeda dengan malam-malam sebelumnya.
Tiba-tiba saja, tepat ketika mereka terdiam, salah satu handphone di meja reparasi yang berada di dekat Rian tiba-tiba menyala sendiri tombolnya, seperti ditekan, sehingga muncul logo dari handphone tersebut. Lalu tak lama kemudian handphone itu bergetar, muncul layar putih yang muncul begitu saja sebelum akhirnya handphone itu tiba-tiba mati kembali. Wah, nggak beres nih, Indra. Serius, ini handphone kenapa bisa nyala? Sebelum Indra menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja dua handphone yang baru saja ia perbaiki tiba-tiba bergetar. Lalu kedua handphone itu melakukan hal yang sama seperti ada yang menyalakannya, sehingga logo merek handphone itu muncul. Setelah itu muncul layar putih dan mati kembali. Hal itu tentu saja membuat Rian semakin ketakutan. Dia langsung menutup handphone itu dengan kain lap yang ada di dekatnya. Lalu tak lama ia kembali berkata kepada Indra, "Aku balik ya." Indra mengangguk. Dia juga seperti merasa ada yang aneh dengan suasana di mall ini, sehingga ia kembali membereskan semua barang-barang di etalase dan mulai bersiap-siap. Rian yang sudah panik langsung berjalan keluar, meninggalkan tempat reparasinya yang masih berantakan, meninggalkan Indra yang fokus dengan etalase yang baru saja masuk setengah. Rian, mau kemana? Tungguin." Indra yang melihat Rian yang langsung keluar dan meninggalkannya hanya bisa terdiam. Dia bingung karena dia harus memasukkan etalase hingga benar-benar masuk dan membereskan semua barang-barang yang ia simpan di luar kios. Sedangkan Rian, dia langsung berjalan meninggalkan Indra. Dia langsung berbelok ke arah lorong yang tampak gelap untuk menuju ke lantai bawah. "Maaf, Indra, aku pulang duluan," gumamnya dengan nada sedikit pelan. Rian terus berjalan tanpa memperdulikan Indra yang sibuk dengan barang-barang yang ada di kios. Namun tepat ketika dia akan berbelok ke arah eskalator, tiba-tiba saja Srek, terdengar langkah kaki dari lantai 1. Langkahnya seperti sedang menggesekkan sandal atau sepatu, namun suara itu secara perlahan mendekat ke arahnya yang berada di dekat eskalator. Lalu setelah suara langkah kaki itu terdengar pula sebuah tawa anak kecil yang muncul sabar. Namun suara tawanya terdengar sangat aneh, seperti suara orang dewasa yang berat dan berdengung kecil serta cempreng. Rian hanya terdiam. Dia menatap ke arah eskalator itu yang bisa melihat lantai dasar dan lantai 1 secara bersama. Astaga, jantung Rian langsung berdetak kencang. Tangannya yang memegang pegangan eskalator langsung bergetar dengan hebat. Dia tidak percaya atas apa yang dia lihat, karena mall yang seharusnya sepi kini mendadak ramai oleh sesuatu yang tidak ia sangka. Rian melihat lantai 1 dan lantai dasar ramai oleh sesuatu yang mengerikan. Mereka nampak berkumpul dan berjalan seperti layaknya para manusia yang mendatangi mall ketika siang. Namun mereka semua nampak aneh. Tidak ada satupun dari mereka yang berjalan dengan kedua kaki. Mereka melayang dengan kakinya yang tak bergerak dari arah lantai 1 dan lantai dasar. Lalu tubuh mereka nampak menggantung di udara. Wajah-wajah mereka datar tanpa ekspresi. Ada yang separuh wajahnya mengelupas. Ada pula yang seluruh wajahnya polos dengan kulit yang pucat. Ada juga yang melotot tanpa ada kelopak mata, kosong dengan kedua bola matanya yang putih dan pucat. Mereka semua bergerak mondar-mandir di antara kios dan tenan-tenan yang sudah tutup. Ada beberapa yang nampak sedang mengobrol dengan bahasa yang tidak dimengerti, namun mulut-mulut mereka terkunci rapat dan entah dari mana asalnya suara dari mereka terdengar seperti layaknya manusia yang sedang mengobrol pada umumnya. Melihat hal itu, mulut Rian langsung terbuka lebar. Dia ingin berteriak namun tidak bisa mengeluarkan suara. Nafasnya terasa berat dan terputus-putus. Matanya melotot ke arah lantai 1 dan dasar. Dia seperti dipaksa untuk percaya bahwa ada sesuatu yang mengerikan di bawah sana. Wajahnya perlahan mendadak pucat, lalu leher kaku dan pundaknya mendadak pegal. Ini adalah hal yang baru ia alami pertama kali di dalam hidupnya, sehingga lututnya terasa gemetar dan membuat tubuhnya seperti ingin terjatuh ke lantai. Butuh beberapa detik hingga akhirnya dia sadar bahwa ia harus menyelamatkan diri. Apalagi salah satu dari mereka yang dia lihat di lantai 1 kini terlihat melayang ke arah eskalator dan naik ke lantai 2.
Rian memaksa tubuhnya untuk bergerak dan dengan ketakutannya yang memuncak akhirnya dia berbalik dan berlari secepat mungkin ke arah kiosnya yang ada di ujung ruangan. Rian lari terbirit-birit, dia beberapa kali ingin terjatuh dan tersandung sesuatu, namun ia terus bangkit dan lari lagi untuk menyelamatkan diri. Indra yang baru saja selesai memasukkan semua barang-barang dan mulai merapikan etalase yang setengahnya masih di luar kios, tiba-tiba kaget ketika dia melihat Rian yang berlari kembali ke arahnya. Wajahnya yang pucat terlihat jelas, bahkan dia beberapa kali menabrak rolling door di lorong itu dan berteriak kepada Indra yang masih ada di depan kios. Indra, masuk Indra, masuk. Indra tidak mengerti apa yang dia katakan, namun Rian yang sampai ke kios tiba-tiba langsung mendorong tubuh Indra kembali masuk ke dalam. Lalu tak lama, dia langsung menarik rolling door kios meskipun tertahan oleh etalase yang setengahnya masih ada di luar kios. Rian memaksa rolling door itu agar bisa menutup keseluruhan kios itu, bahkan dia menendang etalase itu agar keluar lagi hingga ia bisa menutupnya dan dia bisa menyelamatkan diri di dalam kios. Indra yang terjatuh dan menabrak meja reparasi tiba-tiba berdiri kembali dan marah atas apa yang Rian lakukan. Kamu ngapain sih? Hah? Belum saja dia menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Rian langsung berbalik dan berkata, diam, mereka naik ke lantai ini. Rian yang panik nampaknya tidak mempedulikan perkataan Indra. Etalase yang belum sepenuhnya keluar pun ia tinggalkan. Sekarang rolling door itu hanya bisa menutup setengah karena masih tertahan oleh etalase. Dan dengan wajah masih panik, dia langsung berlari ke belakang lalu berjongkok di balik meja reparasi. Indra yang masih kebingungan dengan Rian hanya bisa terdiam. Dia tahu memang suasana mall ini terasa aneh, bahkan mungkin sedikit menakutkan, tapi dia tidak tahu kalau Rian akan ketakutan seperti ini. Sambil mengelengkan kepala, dia akhirnya berusaha untuk membuka lagi rolling door itu dan mengajak Rian untuk membantunya memasukkan etalase agar mereka berdua bisa pulang. Namun, tepat ketika Indra ingin mengajak Rian yang sedang bersembunyi untuk berdiri kembali, tiba-tiba saja angin dingin seketika masuk ke dalam kios dan hal itu membuat Indra langsung membalikan wajahnya. Lalu seketika dia membeku karena tepat di luar kios dia melihat kaki manusia, namun kaki-kaki itu tidak menyentuh lantai. Mereka menggantung dan secara perlahan melayang menyusuri di lorong kiosnya yang nampak gelap. Indra tidak bisa melihat wujudnya dengan jelas karena rolling door kiosnya tertutup setengah. Namun hanya dengan melihat kakinya saja Indra mendadak terdiam dan tubuhnya seketika membeku. Ia tidak percaya atas apa yang dilihat. Apaan itu? Indra bergumam dengan suara pelan dan Rian tidak menjawab perkataan Indra karena ia masih ketakutan. Beberapa dari kaki yang melayang itu terlihat mondar-mandir di lorong yang gelap, bahkan beberapa dari mereka menabrak etalase dan menembusnya. Indra yang melihat hal itu tentu saja wajahnya pucat. Cahaya lampu kios yang menyala membuatnya bisa dengan jelas melihat jari-jarinya menggigil seperti masih hidup ketika ia melayang, namun kulitnya benar-benar pucat seperti mayat. Bahkan di beberapa sosok yang melayang itu terlihat ada luka lebam di pergelangan, ada seperti bekas jeratan tali, ada pula yang gosong sehingga menghitam dan bau luka bakar. Indra mundur secara perlahan. Dia menyentuh solder yang masih panas meskipun sudah tercabut dari colokan listrik yang menempel di meja. Indra sedikit memegang telapak tangannya. Rasa panas masih terasa, membuatnya langsung meniup telapak tangannya sambil menahan rasa sakit akibat terbakar. Tiba-tiba saja terdengar suara yang menyentuh rolling door. Indra yang masih kesakitan langsung melihat ke arah rolling door yang bergetar pelan dan terlihat seperti ada sesuatu yang mendorong dari luar. Rolling door itu terangkat sedikit, namun tampaknya bukanlah tangan yang menggerakkannya, namun sesuatu yang membuat Indra kembali terdiam dengan jantung yang berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Terlihat ada sesosok wajah besar yang memaksa masuk ke kios itu. Wajah itu mendorong rolling door yang tertutup setengah agar wajahnya bisa masuk ke dalam. Hal itu tentu saja membuat tubuh Indra gemetar karena wajah yang muncul itu terlihat miring dan menatap Indra sambil
menyeringai. Wajahnya datar dan pucat, kedua matanya putih dan tersenyum ke arahnya, serta di pipi sebelah kiri terlihat menghitam sehingga muncul borok dan benjolan daging dengan bau yang sangat busuk. Aya keneh jelema geuning. Wajah itu kemudian terkekeh dan suaranya menggema di kios itu. Indra semakin ketakutan, jantungnya berdetak dengan kencang, dan tak lama kemudian ia langsung berteriak. Indra berteriak sekuat tenaga, suaranya menggema ke seluruh lorong, dan tak lama kemudian wajah itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Goblok, naon eta? Dek, terbutuh waktu lama. Indra langsung bergerak. Dia langsung menendang etalase yang masih menghalangi rolling door itu dan hanya bisa tertutup setengahnya. Rian, bantuin! Dia memanggil Rian karena merasa kesulitan untuk mendorong etalase itu keluar kios. Memang dalam keadaan yang panik, sesuatu yang sebenarnya mudah bisa tiba-tiba menjadi sulit, dan itulah yang dirasakan oleh Indra sekarang. Setengah rolling door yang tertutup membuat etalase itu tertahan dan tidak bisa bergerak, dan hal itu membuat dirinya semakin panik. Rian! Indra berteriak kembali, dan Rian nampaknya tidak mau menjawab teriakan dari Indra. Dia masih ketakutan dan membungkuk di bawah meja reparasi. Wajahnya menunduk dengan kedua tangannya yang memegangi lutut, tubuhnya menggigil, mulutnya bergumam untuk berdoa apapun yang dihafal. Sedangkan Indra masih berusaha untuk mengeluarkan etalase itu dengan sekuat tenaga. Dia ingin rolling door itu tertutup penuh, dan dia tidak perlu melihat hal-hal yang mengerikan dari arah luar. Rian, bantuin woi goblok! Indra berteriak lagi, bahkan kali ini suaranya pecah. Bahkan dia nampak histeris karena ketakutan yang semakin bertambah. Rian yang beberapa kali mendengar Indra memanggilnya seketika langsung berdiri dengan keringat bercucuran, bibirnya pucat dan gemetar melihat Indra yang nampak panik di sana. Indra kembali melirik, lalu ia berkata kembali, "Cepat bantuin dorong ini biar kita bisa tutup rapat rolling door, cepat!" Rian akhirnya bergerak. Dia merapat ke sisi etalase bersama Indra. Salah satu tangannya terlihat mengangkat rolling door agar etalasenya tidak tersangkut. Lalu ketika etalase itu terdorong sekuat tenaga, tiba-tiba Indra menarik rolling doornya dengan sekuat tenaga, dan akhirnya mereka bisa menutup kios itu dengan rapat. Rian langsung mengambil gembok dan menguncinya dari dalam, dan mereka akhirnya menghela nafas panjang sambil duduk dan bersender ke arah rolling door itu. Mereka berdua hanya diam sambil terengah-engah. Tidak ada suara yang keluar di antara mereka berdua. Tubuh mereka berdua berkeringat dengan nafas yang benar-benar berat. Pada saat itu butuh waktu selama 10 menit hingga akhirnya Rian berkata, "Sebenarnya kenapa dengan mall ini ya? Karena aku tadi ngelihat mereka memenuhi lantai dasar dan lantai 1, sehingga aku berlari kembali ke arah kios." Indra dengan nafas yang terengah-engah hanya menggelengkan kepalanya. Mulutnya masih belum bisa berkata-kata dan hanya bisa berusaha menenangkan dirinya sendiri. Mereka berdua kini terjebak di dalam kios itu. Mereka tidak bisa keluar hingga semuanya benar-benar aman. Namun apakah mereka benar-benar bisa aman hingga pagi menjelang? Setidaknya itulah yang kini ada di dalam pikiran mereka berdua. "Sekarang kita harus apa nih?" tanya Rian yang bertanya lagi kepada Indra. Indra yang mulai cukup tenang akhirnya menjawab, "Sepertinya kita harus diam di sini sampai pagi tiba." Mereka benar-benar terjebak di dalam kios tersebut. Waktu benar-benar berjalan lambat, bahkan jam yang ada di pojokan kios seperti ada sesuatu yang memperlambat detiknya. Rian hanya bisa duduk tanpa bisa memejamkan matanya. Namun Indra mulai sedikit tertidur dengan posisi kepala menunduk dan menggunakan lututnya sebagai bantalan kepalanya. Sudah 1 jam. Suara yang ada di luar mendadak hening ketika rolling door itu tertutup rapat. Namun mereka berdua belum berani untuk keluar dari dalam mall ini. Rian hanya bisa memainkan handphonenya untuk mengusir sepi, namun seluruh tubuhnya seperti waspada karena ia tidak mau ada yang merangsek masuk ke dalam kiosnya yang sempit itu. Rian sengaja mematikan semua lampu dan peralatan elektronik yang ada di kios itu. Mereka mencoba menyamarkannya dengan kios-kios kosong yang ada di mall tersebut.
Dia bersadar bahwa sekarang sudah setengah 2 pagi dan dia sama sekali tidak mengantuk sehingga dia hanya bisa diam dan terus memainkan handphone dari dalam kios yang gelap. Waktu benar-benar terasa lambat. Dia ingin segera keluar dari kios ini di pagi harinya karena bahwa bagaimanapun itu adalah satu-satunya waktu yang aman untuk mereka bisa keluar. Namun, tepat ketika waktu menunjukkan jam 2 malam, tiba-tiba saja terdengar suara gesekan yang terdengar. Namun kali ini bukan dari luar tapi dari langit-langit kios yang gelap gulita. Rian langsung menyalakan senter di handphonenya. Ia menyorot cahaya senternya ke langit-langit. Kosong. Nafasnya kembali berat. Rasa takutnya kembali muncul. Lalu tak lama kemudian sesuatu terjadi lagi. Dan kali ini ada suara kuku-kuku tajam yang sedang mencakar rolling door dari atas. Hal itu tentu saja terdengar dengan jelas oleh Rian. Wajahnya kembali pucat dengan senter handphone yang masih menyala. Udah tuh, udah, jangan terus takut-takutin. Rian hanya bisa terdiam dengan tubuhnya yang bergetar hebat. Suara itu terdengar sangat pelan dan cakaran dari kuku-kuku tajam itu melewati kiosnya dan mulai mencakari kios-kios yang ada di sebelahnya. Indra yang tertidur pun langsung terbangun. Ketika ia mendengar suara itu, dia membuka matanya dan sempat kaget ketika cahaya senter Rian menyorot ke arah wajahnya. Indra ingin berteriak kembali, namun Rian langsung mengangkat tangannya dan menyuruhnya untuk diam. Shh, diam. Nanti dia tahu kalau kita masih ada di dalam kios. Indra yang mengetahui hal itu hanya mengangguk. Lalu dia hanya bisa terdiam mendengarkan kuku-kuku tajam itu mencakar tembok dan rolling door yang ada di sekitar mereka. Setelah suara itu mulai menghilang dan suara di sekitaran kios itu mendadak hening kembali, mereka tampaknya belum bisa tertidur. Ketika suara cakaran itu terdengar di kios mereka, Rian dan Indra hanya bisa terdiam. Dengan kedua mata yang terbuka lebar, tubuh mereka nampak lelah, namun mereka tidak bisa memejamkan matanya. Entah berapa lama mereka berdiam diri di sana, namun rasa haus, lapar, bahkan ingin pergi ke toilet sengaja mereka tahan hingga pagi tiba. Indra kembali mengambil ponselnya. Dia lebih memilih memainkan game di ponselnya itu untuk mengusir rasa sepi dan mereka sebisa mungkin tidak menimbulkan gerakan yang bisa membuatnya terdengar keluar kios. Mereka semua sengaja menyamarkan diri mereka seolah-olah kios itu kosong karena mau bagaimanapun mereka tidak ingin ada hal-hal yang mengerikan muncul kembali dan membuat mereka ketakutan. Tepat jam 3 pagi, suara dari luar terdengar lagi. Namun kali ini bukan suara sesuatu yang mencakar rolling door, namun itu adalah sesuatu yang sengaja dipukul ke arah kios-kios yang ada di lorong mereka. Selain itu, seperti ada sesuatu yang bergumam, seperti ada seseorang berbicara sendiri dengan langkah kaki yang terdengar sangat pelan. Tanya Rian sambil berbisik. Itu kayaknya langkah security yang lagi ngecek kios deh. Biasanya security itu kalau keliling suka mukul-mukul gitu, kayak di komplek-komplek. Indra menggelengkan kepala. Dia lebih baik menunggu daripada menebak-nebak apa yang terjadi di luar. Sedangkan Rian terus memastikan bahwa apa yang dia dengar adalah langkah dari security yang mungkin bisa membantu mereka keluar dari mall ini dan pulang ke rumah. Terjadi perdebatan singkat tentang hal itu, dan ketika suara pukulan itu sampai di lorongnya, terdengar suara gumaman dari arah lorong dan kini berjalan ke depan kios mereka. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang berbeda. Tepatnya ketika dia sampai tepat di depan kios Indra dan Rian, suasana mendadak hening dan hal itu membuat Rian dan Indra terdiam. Tapi secara tiba-tiba, diam! Ada sesuatu yang keras memukul rolling door itu, dan itu bukan dari pentungan yang kecil melainkan sesuatu yang besar, sehingga rolling door itu hampir terdorong apabila tidak dikunci gembok di bagian bawahnya. Aing nyium bau jelema. Aku mencium bau manusia. Rian dan Indra terdiam ketika mendengar suara itu. Mereka saling bertatapan dan handphone yang mereka pegang langsung dimatikan sehingga di dalam kios itu benar-benar gelap.
Mereka berdua terdiam, tubuh mereka membeku dan kini hanya terdengar suara dari detik jam yang berdetak pelan di dalam kios. Tentu saja mereka berdua takut, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mulut mereka sengaja dikunci agar tidak bisa berteriak dan mereka hanya bisa menahan diri agar sesuatu yang menyeramkan di luar itu menyangka bahwa tidak ada manusia di dalam kios. Di tengah-tengah keheningan itu, tiba-tiba saja salah satu alarm handphone yang diperbaiki menyala dan hal itu membuat mereka berdua panik. Rian ingin mengambil handphone itu karena suaranya terdengar keras, namun Indra langsung melarangnya dan ia berkata sambil menyuruh Rian untuk kembali diam. Udah, biarin aja. Kalau handphonenya dimatiin, nanti dia malah tahu kalau ada kita di dalam sini. Rian hanya mengangguk. Dia kembali duduk dan membiarkan alarm itu menyala tanpa pernah berhenti. Dak! Suara itu terdengar lagi. Namun kali ini di kios sebelah. Sosok itu seperti sadar bahwa ada dua manusia di antara kios-kios ini dan sosok itu sedang mencarinya di luar sana. Mereka berdua kini hanya duduk dengan suara keras dari alarm handphone yang terus saja menyala. Telinga mereka sedikit sakit karena suaranya begitu keras, namun mereka hanya bisa bertahan hingga akhirnya suara alarm itu mati dengan sendirinya. Setelah kemunculan suara yang mengagetkan itu, suasana mal kembali senyap. Alarm yang tadi menyala kembali mati, dan hal itu membuat suasana mal kembali hening. Rasa kantuk, lelah, dan rasa takut yang belum hilang sepenuhnya hanya bisa mereka rasakan. Rian bahkan bergumam dengan suara yang pelan bahwa ia tidak mau bekerja di sini lagi apabila ada hal menakutkan seperti ini. Indra nampak lebih tenang. Dia tidak berkata apa-apa, namun dalam pikirannya dia berpikir sama dengan apa yang dikatakan oleh Rian. Dia lebih memilih untuk keluar dan tidak mau lagi bekerja di tempat seperti ini. Mereka berdua hanya bisa terdiam dengan tubuh yang lunglai. Mereka benar-benar lemas dan tidak berdaya, seperti kehilangan harapan hidup pada saat itu. Namun di tengah-tengah kondisi tubuh mereka yang lelah dan lemah, sesuatu yang mereka tunggu-tunggu akhirnya muncul. Tepat dari arah luar mall terdengar suara pengajian yang menggema menandakan bahwa sebentar lagi azan subuh akan berkumandang. Suaranya terdengar samar, namun hal itu membuat mereka berdua lega karena apa yang terjadi pada malam ini sudah berakhir sepenuhnya. Indra yang masih duduk dan menyender di dinding tiba-tiba saja berdiri. Tubuhnya nampak lemas sehingga harus berpegangan pada meja reparasi yang ada di dekatnya. Rian, pulang, udah subuh, kita mungkin udah aman sekarang. Rian yang mendengar hal itu seperti ragu. Rasa takutnya masih menutupi seluruh tubuhnya dan dia hanya menggelengkan kepala. Enggak, aku masih takut. Aku nunggu pagi aja, jawab Rian sambil menggelengkan kepala. Indra yang berusaha memulihkan energinya kembali berkata, tuh dengar, udah ada suara pengajian di masjid dekat mall. Sebentar lagi azan subuh, jadi kita udah aman. Ayo kita pergi. Rian terdiam beberapa menit. Dia berpikir keras atas apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Setelah berpikir cukup lama, pada akhirnya dia mengangguk. Lalu tak lama ia mengambil kunci gembok dan membuka gembok rolling door itu agar bisa membukanya. Butuh keberanian agar mereka bisa membuka rolling door itu secara perlahan. Dan ketika rolling door itu terbuka setengahnya, mereka tidak langsung keluar, namun mereka melihat kondisi mall yang gelap itu agar memastikan mereka aman. Ini gimana ya rasanya? Tanya Rian. Kita masukin dulu atau gimana? Indra menggelengkan kepala. Dia menjawab bahwa lebih baik kita keluar mall dulu karena itulah yang lebih penting sekarang. Rian mengangguk. Dia dengan cepat menutup kembali rolling door itu dan langsung berlari menuju eskalator untuk turun ke bawah. Mall yang tadinya ramai dengan hal-hal yang menyeramkan kini sunyi kembali. Yang ada hanyalah kegelapan dari kios dan tenan-tenan yang tutup pada saat itu. Dengan tenaga yang tersisa, mereka berlari langsung menuju parkiran. Lalu tak lama mereka mengeluarkan kendaraan mereka, kemudian keluar dari mall itu dengan tergesa-gesa. Tepat ketika mereka keluar dari parkiran dan akan melintasi pos security, tiba-tiba salah satu security yang berjaga di sana memberhentikannya. Kirain udah pada pulang. Kalian tahu sendiri kan, kalau malam ini adalah... Belum juga security itu menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba mereka langsung berkata secara berbarengan,
Ia udah tahu di dalam banyak jurik, banyak hantu kan. Security itu langsung terdiam. Lalu tak lama Rian turun dari motornya dan memberikan kunci kios kepada security. Pak, nitip kunci lantai 2, tukang reparasi handphone yang dekat lorong buntu. Bilang nanti ke bos saya kalau kita nggak akan kerja lagi gara-gara kejadian semalam. Rian yang sudah lelah akhirnya langsung menyalakan sepeda motornya dan langsung meninggalkan mereka berdua. Namun berbeda dengan Indra, dia masih penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam mall tersebut. Dia mencoba untuk mencari tahu tentang info itu, dan di sanalah ia mengetahui bahkan di waktu-waktu tertentu mall ini akan menjadi tempat berkumpulnya para dedemit yang ada di kota Bandung. Dan para pemilik kios dan tenan sudah tahu itu, sehingga mereka terkadang suka memberi tanda di kalender agar mereka tidak lupa. Di sana pula Indra tahu bahwa security tidak akan berkeliling ke dalam mall ketika malam itu terjadi, karena mereka tahu mereka pasti akan bertemu dengan para makhluk yang menyeramkan ketika mereka berpatroli. Sehingga wajar saja security ini tidak berkeliling patroli di malam tersebut, sehingga dia hanya menunggu di bawah sampai pagi tiba. Indra kembali mengangguk. Dan tak lama dia berpamitan ketika matahari sudah mulai terlihat dengan langit yang sudah mulai kebiru-biruan. Indra juga berkata sebelum dia meninggalkan pos security itu bahwa dia dan Rian tidak akan bekerja lagi, dan dia menitipkan kunci kios itu kepada security agar diberikan kepada pemilik kios yang mungkin akan datang ketika mall buka di pagi harinya. Indra dan Rian sudah tidak mau lagi mengalami hal yang mengerikan di dalam mall itu. Meskipun sekarang mall itu sudah rata dengan tanah, namun mereka berdua masih tidak bisa melupakan malam itu, dan hal itu selamanya akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka berdua. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. 1 malam doang ini kisahnya, tapi ger banget ya horornya. Dan bagaimana ini terjadi di salah satu mall yang ada di kota Bandung, Jawa Barat. Tapi mallnya sekarang sudah dirubuhkan ya, dan sudah tidak berfungsi lagi, sudah dijadikan sebagai area parkir. Jadi memang banyak sekali teman-teman ya mall-mall yang sekarang sudah gulung tikar, karena ya itulah dunia usaha ya. Sekarang orang lebih senang lewat online tuh daripada harus datang ke tempat-tempat perbelanjaan. Seandainya datang ke tempat perbelanjaan ya sifatnya paling cuma sekedar cuci mata atau sekedar makan ya di sana ya. Tapi untuk belanja-belanja sekarang mayoritas orang sudah via online. Jadi memang seperti itulah siklus kehidupan. Dan bagaimana di sini 2 orang pemuda asal Bandung harus menghadapi teror 1 malam yang sangat mencekam. Dan itu bingung juga ya, mau keluar takut, di dalam juga sama. Dan ya itulah yang mereka tidak tahu, tanda-tanda di kalender titik merah itu ternyata adalah tanda-tanda adalah malam-malam tertentu yang seperti ada ritual khusus atau ada waktu khusus untuk para makhluk tak kasat mata di sana untuk beroperasi. Jadi dia kayak belanja di mall juga mungkin ya teman-teman ya. Overall kisahnya keren, pakai banget, saya suka nih karena apa namanya, horornya terus dari awal sampai habis tuh. Terima kasih Bang Sidik atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan sekali lagi buat yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.